좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, di kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang pengertian sistem peradilan nasional. Adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, ataupun aspek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan sedemikian rupa sehingga terwujud keadilan hukum. Adapun komponen-komponen dalam sistem peradilan, A. Materi hukum. Materi hukum mencakup di dalamnya hukum material dan hukum formal atau hukum acara. 1. Hukum material adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan, terdapat dalam KUHP, KUHPD, dan sebagainya. 2. Hukum formal adalah hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, terdapat dalam KUHP, KUHPBD, dan sebagainya. B. Prosedur peradilan atau komponen yang bersifat prosedural. Prosedur peradilan adalah proses pengajuan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Berikut adalah prosedur peradilan yang berlaku. 1. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran hukum guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. 2. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti dan melalui bukti tersebut dapat ditemukan titik terang atas pelanggaran yang terjadi serta siapa orang yang menjadi tersangkanya. 3. Penuntutan merupakan tindakan menuntut umum dalam rangka untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. 4. Mengadil merupakan tindakan hakim dalam rangka menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara di sidang pengadilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Apabila digambarkan dalam bentuk skema, prosedur pengadilan adalah sebagai berikut. 1. Penyelidikan oleh penyidik. 2. Penyidikan oleh penyidik. 3. Penuntutan oleh penuntut umum atau jaksa. 4. Persidangan oleh hakim. C. Budaya hukum. Komponen yang juga sangat penting dalam menentukan tegaknya keadilan adalah kesadaran hukum, baik dari aparat yang bertugas, masyarakat, maupun seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, keadilan hanya dapat diciptakan ketika seluruh komponen bangsa memiliki kesadaran hukum untuk menegakkan keadilan. D. Hierarki kelembagaan peradilan merupakan susunan lembaga peradilan yang secara hierarki memiliki fungsi dan kewenangan sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. 2. Alat kelengkapan peradilan. Jika membahas mengenai sistem peradilan nasional, kita mengenal beberapa alat kelengkapan peradilan yang bisa pula disebut sebagai aparat penegak hukum yang meliputi sebagai berikut. A. Kepolisian, B. Kejaksaan, C. Kehakiman, D. Advokat. 3. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia beserta perannya. A. Mahkamah Agung merupakan pengadilan keseksian yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. B. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Berikut lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Berikut adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. A. Pengadilan Negeri. B. Pengadilan Tinggi. C. Pengadilan Agama. D. Peradilan Militer. D. Peradilan Tata Usaha Negara. F. Pengadilan Khusus. G. Mahkamah Agung. H. Komisi Yudisial. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, saya ucap salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan bye-bye. Wassalamualaikum bro.